Al-Ghazali memberi penggambaran lagi ya, yang penggambaran kedua itu ada pekerja. Kalau tadi pencari air, sekarang pekerja ya. Ada pekerjaan ulama dan juga aulia. Dua-duanya mendapatkan ilmu dari Allah dan kekhususan masing-masing. Tetapi para ulama itu mendapat ilmu dari jalan belajar, lalu menekuni satu pemahaman sampai dia mendapatkan intisari dari ilmu yang dipelajarinya. Akan tapi ya, para kekasih Allah, orang-orang yang mendekatkan hatinya kepada Allah, membersihkannya, justru Allah mendatangkan secara langsung ya ke dalam hati mereka, sehingga jalan yang ditempuh para ulama itu tidak dilalui atau tidak ditempuh oleh para kekasih Allah tadi, dan semuanya mendapatkan ilmu yang menjadikan mereka makrifat ya, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dulu ada satu raja di sebuah kerajaan yang mengadakan satu sayembara atau ya perlombaan ya, dari beberapa negara yang ada di sekitarnya untuk membuat satu karya seni yang paling fenomenal ya. Maka muncul pemenangnya dari beberapa kompetitor tadi, ada negara Romawi dan juga ada negara Sin ya, negara Cina. Nah, maka dua ini diadu untuk memperebutkan gelar juara. Maka dimulailah ya. Nah, raja memberikan titah supaya membuat karya yang fenomenal yang bisa menjadikan barometer dan tolak ukur untuk prestasi dari kedua negara tadi ya. Nah, kalau pemenangnya berarti yang paling unggul ya di dalam hal karya tersebut. Maka disiapkanlah ya batu-batu, karena dulu tidak ada material yang bisa dipahat kecuali batu ya, terutama yang paling berharga adalah batu marmer ya kalau dulu ya. Maka disiapkanlah beberapa balok batu ya, kemudian diberi penutup ya di antara dua pekerja tadi. Maka dimulailah perlombaan, sehingga orang-orang Romawi itu dengan detail ya, dari mulai menggambar sket, lalu menuangkannya di dalam tatahan sampai finishing ya, sampai finishing detail sekali, sehingga jadilah ya karya yang luar biasa unggul ya, dan juga mahakarya dari para seniman ya dari negara Romawi tadi. Sedangkan ya ada orang yang menjadi pengawas, itu melihat orang Cina itu hanya menyusun balok marmer tadi, kemudian menggilapkannya sedemikian rupa ya, sampai pantulan benda-benda yang ada di sekitarnya itu terekam jelas ya sebagaimana aslinya. Nah, ketika Raja mengumumkan ya pertandingan akan segera diambil penilaiannya, maka dibukalah ya penutup dari para pekerja tadi. Maka orang terperangah dengan hasil karya seni dari orang-orang Romawi. Dan ternyata ya yang dikerjakan orang Romawi itu bisa dipantulkan dari marmer yang digilapkan tadi oleh orang-orang Cina ya. Artinya dari dulu orang Cina itu niru aja gitu. Terus rasa neko-neko delok wae engko kono dadine piye awake dhewe gerek anut gitu. Artinya mereka sudah punya standar ya, bahwa seniman yang pakar ya di zaman itu memang diakui dari para para seniman turunan dari Yunani kan. Rata-rata berada di Eropa kan kalau ya. Jadi kalau kita flashback ke zaman dulu, sebelum ada peradaban di Cina, itu sudah ada peradaban di Yunani dulu kan.
Sampai nanti muncul ya peradaban di Asia, di bangsa-bangsa yang lain ya. Ternyata memang bangsa Rum itu sudah unggul dia di atas rata-rata. Sampai mereka juga dijuluki bangsa yang adidaya pada waktu itu ya. Kecuali ada negara-negara yang menandinginya ya, seperti Persia, termasuk Mongolia ya. Belum ada Cina itu ya, yang ada Mongol ya. Maka dengan pekerjaan yang lebih ringan, tenaga yang lebih sedikit ya, effortnya lebih rendah, tetapi bisa merefleksikan gambar seni yang sama persis dengan orang-orang yang dari awal sudah effortnya luar biasa ya, mikir skate piye. Dari skate itu nanti dituangkan dalam karya seni itu juga pikir cara menatahnya itu dengan metode seperti apa, sampai di tingkat kesulitan detailnya itu juga mereka harus ya mati-matian mengerjakannya. Dan tidak kalah penting dalam finishingnya, mereka harus ya ekstra hati-hati supaya tidak cacat di dalam pengerjaannya. Nah, orang Cina tinggal bikin sesuatu yang mirip cermin aja. Maka ketika dibuka, otomatis pekerjaan orang lain itu sudah mantul ke tempat dia. Nah, inilah yang digambarkan oleh Al-Ghazali. Jadi kalau kita itu iktisab untuk mencari ilmu ya, dengan iktibar, dengan belajar, ya kita kayak orang Rum tadi. Stepnya harus urut, detail, sampai finishingnya juga harus sempurna. Tapi kalau kita tempuh dengan jalan tasawuf, dengan jalan tazkiyah, mensucikan hati, maka ketika hati bersih, ilmu itu akan mantul sendiri ke dada kita. Maka mungkin ya, nanti di ujung paramida itu pemahamannya sama, tetapi dari hasil experience yang berbeda. Ono ahli matematika karo ahli faraid ya, itu nanti kesimpulannya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau ahli matematika itu agak beremet, tapi kalau faraid ya dengan lebih simpel lagi. Begitu ya kira-kira. Nah, ini menjadi pemahaman bagi kita bersama bahwa apabila ada orang yang menempuh jalan tasawuf atau tazkiyah, itu secara syariat dibenarkan. Tetapi pasti ada standar pengetahuan dasar. Kalau mereka tidak punya standar pengetahuan dasar, pasti tetap akan ada nilai kurangnya ya. Ada orang nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, lalu dia punya pemahaman lebih, dia di ilmu-ilmu dasar pasti akan ya kurang sekali dan menjadi celah dari kelemahan dia, begitu ya. Tapi orang-orang yang sudah belajar dari pemahaman-pemahaman dan ilmu-ilmu dasar, lalu kemudian menempuh ya jalan tazkiyah, jalan tasawuf, maka itu akan menjadi kesempurnaan. Nah, ini berbedanya di situ ya. Jadi kalau sebagaimana yang kemarin disampaikan, kalau begitu perjalanan menuntut ilmu itu tidak banyak artinya ya dibanding dengan membersihkan hati. Kita jawab tidak, karena semua perjalanan menuntut ilmu itu hanya batu loncatan untuk dasar-dasar pemahaman yang lebih detail lagi. Sehingga kalau orang yang sudah mempunyai latar belakang keilmuan lalu dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihat hakikat, itu lebih kuat ya, lebih kuat hujahnya daripada orang-orang yang tidak punya dasar ya. Jadi kalau orang nggak punya dasar, lah kok sampean iso ngerti nek iki ngene iso kondi, ya feeling aja, insting aja, saya nggak punya gambaran sebelumnya. Tapi kalau orang-orang yang punya ilmu dasar tadi, oh seperti ini memang mungkin terjadi karena ada proses. Nah, begitu ya. Nah, ini jadi perbedaannya seperti itu. Tapi secara fakta tadi ya yang disampaikan Al-Ghazali di sini, bahwa jalan tasawuf itu dibenarkan oleh syariat. Tapi yang lebih tepat lagi ya, karena para sahabat dulu ya ora sinau nahwu sorot kan. Cuman mereka juga tahu pasti, karena dasar pemahaman orang Arab itu sudah standar ya. Dan yang menjadi ulama itu juga sudah terbatas, karena yang bisa baca tulis,
yang bisa belajar langsung sama Nabi, itu juga tidak semua sahabat. Maka di antara mereka pasti ada ulamanya, dan itu yang lebih utama gitu. Maka kata Asy-Syafi'i, kalau ulama itu bukan wali, saya tidak tahu siapa lagi wali Allah itu. Artinya wali Allah yang basisnya keulamaan itu pasti hujahnya lebih kuat. Nah, gitu ya. Dan kita bisa tarik garis ke belakang, semua yang hari ini terkenal kewaliannya, mereka punya basis keilmuan yang kuat. Ya. Kalau tidak punya basis keilmuan, itu ya rata-rata keplesetnya jadi dukun biasanya itu ya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Keplesetnya jadi dukun. Nah, ya apa? Ilmu sembur itu ada rujukannya, bukan semua nggak boleh begitu ya. Bukan semua nggak boleh, ada syar'inya, ada dasarnya. Cuman ada yang memang dibolehkan, ada yang dimakruhkan, ada yang sampai diharamkan. Nah, begitu ya. Mungkin di bab ini dulu ada yang perlu diulang atau ditambah keterangan. Kalau Gus Baha itu kan alim ya, maksudnya Betul. Dalam segi keilmuan itu sudah di atas rata-rata. Tapi ketika menyampaikan itu pasti yang paling minim gitu, bukan yang keutamaan kamu harus seperti ini itu enggak keutamaannya gitu. Tapi yang wis pokoknya minim koyo ngene wae. Itu gimana, Pak? Ya, mengikuti beliau harus sempurna, jangan diambil sepotong-potong. Nah, antum menyatakan hal yang seperti itu berarti mengabaikan statement beliau yang lain kan. Statement beliau yang sering dikatakan, aku ki mbelani wong bodoh. Nah, gitu ya. Artinya sebagai orang yang belani kaum yang paling rendah, ya dia nggak mungkin menyampaikan grid-grid yang di atas itu. Ya pokoknya piye carane umat Kanjeng Nabi Muhammad itu seneng sih. Karena susah itu jalan setan yang paling mudah untuk menggelincirkan orang. Ya, dengan bahagia maka mood untuk ya menjadi baik itu bisa terbuka gitu loh. Alah, ibadah ngono-ngono tok ra ono apa value-ne kan, jadi nggak nyaman kan. Wis ngene poho sing penting aku wis ditakdir ibadah wis apik. Itu kan juga apa namanya? Pola pikir yang dibangun kan. Pola pikir yang dibangun. Nah, setelah pola pikirnya terbangun, nanti dia akan meningkatkan ya kualitas pribadinya itu lebih lagi. Beda dengan kita yang memang sudah punya basic datang ke pengajian ya, terus mengikuti sholat berjamaah, ya pasti motivasi dari kita yo tingkatkan kan begitu ya. Ojo malah medun. Nah, kita sudah di grade middle ya. Begitu krungu statement Gus Bak ngono terus medun meneh ya lucu begitu ya. Sosial media kan yang terus makanya dari yang saya sampaikan itu kan tadi, kalau mengikuti jangan diambil potongan, tapi tadi ya komprehensif dari keseluruhan yang disampaikan, maka kita bisa menyimpulkan maksud dari ucapan beliau. Dan beliau paling tidak suka dengan yang berbau khurafat memang. Bukan tidak ada ya, kudu maca iki sakmene, kudu maca iki kaya ngene, itu beliau paling tidak suka. Bukan berarti dia tidak tahu atau tidak melegalkan. Tetapi cara-cara seperti itu secara umum bisa menjadikan fanatik buta. Padahal syariat itu imbang, nggak boleh terlalu logis, nggak boleh terlalu fanatik. Imbang, pakai akal, pakai nurani. Nah, itu syariat. Jadi nek logik betul, nanti kita nggak akan pernah percaya pernah terjadi di masa Nabi Soleh ada unta keluar dari batu. Nah, logikanya piye? Unta ki ya kudune anake unta begitu. Ya. Nah, ketika kita sudah tidak begitu logik, ya ojo fanatik betul. Kalau fanatik betul kok golek guru sing iso mabur.
sing iso ngilang, sing iso mlaku ning dhuwur banyu. Umpama seperti itu. Memang itu ada, tapi itu bukan standar ilmu, maksudnya begitu. Ya. Napa kok data mondok ning kono? Wah, ya mbiyen kiyaine top ditembak rak mumpan. Nah, kan orientasinya bukan ilmu kan. Walaupun terjadi gitu. Walaupun terjadi kalau Allah menghendaki ya kejadian di Afgan, di Syria, orang ditembak ndak mempan itu sebetulnya bukan 1 2, banyak. Cuman para peliput yang itu alim ya tidak disampaikan ke umat. Dikira nanti konyol gitu loh. Nah, gitu loh. Tidak disampaikan ya. Kalau kita baca di tahun 90-an ya ada edaran khusus dari Afgan itu. Orang dipelindes tank berdiri lagi, diberondong senjata karo Amerika. Masih tetap berjuang lagi. Akeh bukan 1 2 itu. Dan saksi mata dari saudara-saudara kita yang di sana itu ya mengiyakan. Akeh sing koyo ngono gitu. Tapi kalau ini diceritakan kan pembodohan kan. Terus pasti kan tanyanya bukan belajar apa, tapi ilmune apa, amalane piye. Nah, begitu ya kira-kira ya. Jadi ketika kita mengikuti seorang tokoh ya sepatutnya kita mengambil semua dari apa yang menjadi penyampaian mereka, beliau-beliau itu, sehingga kita tidak salah ya aplikasinya. Ya, ojo malah bar ngaji kusbak terus mlotrok ya toh. Ngene wae lah sing penting. Sing nyantol. Ya, bukan begitu ya. Tadi ada segmennya. Maka ngaji itu kan punya segmen masing-masing. Kadang kan kita mungkin ngaji seminggu sekali, tapi kita nyekrol sosial media itu setiap hari gitu. Ya. Terus salah dhewe apa salah sing nyampe kae itu. Nyekrol sing paling 10%. Belum. Kebanyakan kita gitu. Saya alhamdulillah ya ini tahdus binikmat sharing aja ya. Saya Gus Bak Mendit ya. Dari pertama Gus Bak muncul di media sampai penyampaian beliau yang hari ini, alhamdulillah saya runtun ya. Dulu kan gitu, kalau nyekrol keselip, maka saya cari yang sempurna. Yo tadi memang korban beli kuota, terus kadang-kadang di tempat-tempat yang ada wifi-nya dan kita yo ora pati duwe isin lah pokoknya yang terning kono wae. Ya dan seperti itu. Sampai ada pertanyaan dari jamaah itu, apakah ngaji online itu bisa disebut bersanad? Nah, maka beliau mengatakan saya tidak membatasi ilmu, pokoknya sing krungu ya kuwi untuk sokonginku. Sampai ada kata-kata beliau itu dan saking piyene lan piyene saya pernah mimpi Gus Bak itu datang ke Pondok Apik Kalibung, dan saya secara pribadi datang ijazah salaman. Walaupun ini mimpi ya, ini saya ngomong mimpi, tapi di dalam pembahasan ijazah ilmu itu dibenarkan. Ijazah lewat ilmu mimpi itu dibenarkan. Tapi yang afdol, yang absah itu ketemu doa itu ya, ketemu adab Arab. Nah, itu minta dilegalkan ilmunya ya. Nah, kita kan belum pernah ke tempat beliau sengaja juga atau ketemu langsung kan belum. Tapi tadi secara tidak langsung gitu ya, saya secara pribadi tadi punya klik dengan beliau dalam mimpi tadi ya. Makanya nek wis ngono kuwi wonge ngomong apa karepe ngerti, Pak. Maka dulu ya Imam Asy-Syafi'i itu kalau punya satu problem keilmuan, beliau datang ke makam Abu Hanifah. Bukan tanpa alasan, karena kalau kita punya klik dengan orang alim, itu yang ada di pikiran orang tadi ketika disampaikan kita jadi oh ngono to karepe. Ya kayak kita sama friend ini kan sudah satu tim. Nek pas bae ngoyok ya satu metode harus ini itu awake dhewe paham. Oh, ini mesti ada yang diunggulkan dari program ini. Nah, begitu. Nek Pak Nas wis ngrasani kancane berarti ngono temenan.
kita tahu gitu loh. Jadi karena sudah ada klik tadi gitu. Ya. Kira-kira begitu Pak Beo ya. Jadi segmennya ditentukan ya dan konsumsinya dibatasi ya, dibatasi. Nanti kita akan tahu itu video yang walaupun potongan ya, video yang lengkap ya dalam tanda kutip, satu masalah disampaikan lalu menjawab masalah tersebut, itu kan lengkap namanya. Ya. Bukan yang potongan tapi ada unsur kepentingan orang lain atau kepentingan pihak tertentu. Ya, karena sekarang banyak yang disalahgunakan seperti itu. Nah, begitu. Dan kita bisa bisa punya naluri ya. Kalau ada tokoh yang kita idolakan ngomong kok awake dhewe rak sreg gitu. Ketoke ora koyo ngene iki. Biasanya kalau kita cari ya, itu ya dipotong orang-orang yang enggak punya tanggung jawab tadi. Gitu ya kira-kira ya. Mosok kelas Gus Ba kok mbelani partai politik atau tokoh politik atau kan beliau lepas dari itu walaupun tidak melarang untuk berpolitik kan begitu. Kalau saya pribadi khususnya melihat ulama-ulama yang di Indonesia yang dia ada label wali tadi yang disampaikan pembahasan yang tentang itu, kalau yang di kita kan cenderung ulama-ulama yang ya banyak yang dari kalangan Nahdlatul Ulama gitu. Maksud mereka yang mungkin selama malam bikinnya lama-lamanya itu kayak apa ya? Ya beda kayak ulama-ulama yang sifatnya dia lebih ke organisasi atau yang lama kita dulu yang mungkin mereka ada organisasi kayak pernah jadi mujahidin atau apa itu kan mereka tuh kayak ini kan kayak apa ya, kayak Ustadz Farid juga itu kan sangat menggebu-gebu pengennya ada ini, tapi kalau yang ulama-ulama yang dia kayak wali itu ya sebenarnya antang gitu, hanya ngaji aja gitu kan. Jadi itu yang tertanam di benak saya, maksudnya kok kayak gitu statement wali itu. Padahal tadi yang disampaikan di Afgan itu kan kalau di kita itu menyebutnya berarti dia wali ketika ditembak. Iya. Itu kan di kita fenomena padahal itu fenomena. Maksudnya kalau sekarang di kita lihatnya wali itu ya yang ya nggak pernah mikir ya beda lah antara ulama yang mujahidin sama yang ngaji aja. Itu seperti apa tadi? Karena memang metodenya yang ditempuh berbeda, pasti secara dohir tampilannya berbeda, pasti. Tapi tujuannya sebetulnya sama. Di saudara-saudara kita sebut merek ya, di Nahdliyin, orang-orang yang betul-betul lurus ya. Mereka bukan tidak peduli dengan perjuangan, justru mereka sangat care. Dan cara berpikir mereka nanti ada masanya untuk umat Islam itu konfrontasi, itu ada masanya. Maka yang disiapkan bukan gembar-gembornya, keluar-keluarnya, tapi personalnya. Jangan sampai nanti tiba masanya personalnya nggak siap. Maka salah satu yang bisa menjadikan kokoh personal itu ilmu. Maka sing dibangun keilmuan. Walaupun sekarang banyak yang kesasar ya, tapi secara umum masih banyak sekali ya saudara-saudara kita yang tidak tampak ya, karena kita melihatnya yang di sosial media. Padahal yang tidak tampak itu luar biasa banyak dan mereka istiqomah. Dan kita harus juga menggarisbawahi bahwa kriteria wali itu bukan yang punya fenomena, tetapi punya kemampuan istiqomah tadi. Itu yang harus kita edukasikan ke orang gitu loh. Iya, karomah itu kan fenomena. Fenomena bisa kebal, fenomena bisa lari melipat bumi umpamanya. Itu kan fenomena kan namanya. Nah, padahal ulama itu wali yang alim itu ya yang sholatnya istiqomah,
yang ngajinya istiqomah. Justru mereka refleksinya itu gitu. Lah ini kudune, nah makanya membangun asumsinya dimulai gitu loh. Dari karakter-karakter seperti itu kita tahu, oh kalau yang pergerakan ya memang mereka menginginkan satu kebaikan nanti dengan kondisi yang bisa berubah. Tapi yang disiapkan mungkin strukturnya, disiapkan metodenya. Tapi orang-orang yang lain bukan tidak peduli, tapi mereka cara menyiapkannya berbeda. Nanti kalau sudah pada masanya, wong beriman ya, bukan orang Islam. Orang beriman itu pasti bersatu dari segala latar belakang. Makanya yang perlu dikuatkan kan imannya. Betul ya. Organisasi, wadah dan apapun itu hanya sarana. Nanti ketika musuhnya jelas pasti satu. Itu sudah sunatullah. Ya, itu sudah sunatullah. Ya, makanya kita perlu membangun asumsi aja tadi bahwa ketika kita membicarakan wali dalam tanda kutip bukan orang yang punya fenomena saja. Fenomena itu hanya hanya anugerah Allah untuk menguatkan bahwa dia memang orang yang dipilih. Dan itu bisa diambil loh. Jadi kewalian itu bisa diambil. Ya, contoh nih ya. Kita jadi wali 6 tahun, baru lulus kutab, ya kewaliannya dicabut kan. Wis ra wali kutab lagi. Sama dengan dalam lingkup tadi ya, dalam lingkup wali yang kekasih Allah. Itu juga seperti itu. Bal'am bin Ba'urah itu enggak ada yang tidak menyebut wali. Wali ketika konfrontasi dengan Musa dicabut kewaliannya. Begitu ya. Itu artinya kita kembali ke niat tadi. Benar ya, kembali ke niat. Kalau kita niatnya cari ilmu, cari pemahaman, ya kita akan terbuka sekatnya. Tapi kalau kita cari pembenaran, ya kita akan berkubang di sekat tadi. Nerak akurat, nerak kelompok kurang kan sudah dibentengi dengan batasan-batasan tadi gitu loh. Tapi kalau yang kita cari ilmu, ya nanti kita ketemunya al-haq. Nanti akan membuka tadi, sekat-sekat itu akan terbuka. Makanya benar Kiai Mansur itu kan, kalau dulu Aziz Mansur ya, yang kakaknya Kiai Anwar Mansur itu, umat Islam itu kayak bangunan rumah. Rumah itu apa? Cagak kabeh? Enggak. Rumah itu apa? Jendela semua? Enggak. Rumah itu ya ada jendelanya, ada cagaknya, ada atapnya, ada lantainya. Maka dari organisasi semua yang ada sekarang ini itu refleksi dari bagian-bagian tadi. Mengkonek wis pan diteke dadi siji itu pasti. Nek sing padha usuk-usuk kabeh reng-reng kabeh wong dodol kayu namanya, bukan umat Islam gitu. Nah, gitu ya. Itu kan. Islam itu seperti bangunan. Nah, kan pondasinya syahadat, tiangnya sholat, temboknya zakat, atapnya haji. Itu kan sudah sempurna. Tinggal kita ono sing gawe biro haji. Nek sing wong gawe biro haji yang gembar-gembare haji terus tuh. Ora mungkin lihat. Nah, sekarang kita filantropi. Kan gembor-gembor ini kan ya sedekah, wakaf. Lah, gitu loh maksudnya. Maka nanti ketika sudah waktunya, ya kita akan jadi bangunan kokoh tadi. Begitu ya. Jadi sudut pandangnya mulai diperbaiki, nanti asumsi kita juga tambah bagus. Gitu ya.